Hai follower, selamat datang di Pengikut Drama. Kali ini gue akan bahas film berjudul The Beauty Inside. Mengisahkan seorang pria yang berbeda dengan teman-teman seusianya, di mana dia ini tepat menginjak umur 18 tahun mengalami kejadian di luar nalar. Tubuhnya selalu berganti tiap kali dia ini rebahan cuy. Bahkan dia berubah jadi perempuan. Abah-abah, seorang ajusi, emak-emak, dan seorang bocil. Dengan kondisinya itu, dia tak punya pilihan hingga dia harus menjalani hidupnya dengan kondisi berganti badan setiap harinya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan Wojin. Setiap harinya selalu mempersiapkan semua keperluannya yang baru. Dikala dia ini bangun rebahan, Wojin ini mengoleksi semua pakaian wanita ataupun pakaian pria, alat ukur kaki, aksesoris, hingga make up. Bahkan skincare untuk menunjang kebutuhan kehidupannya yang selalu berganti-ganti tubuh setiap bangun rebahan. Wojin selalu merekam aktivitasnya tentang perubahan wujudnya selalu berganti tubuh di depan laptop. Ibu-ibu, teteh-teteh, emak-emak, abah-abah, dan orang asing yang bukan berasal dari negaranya. Lalu muncullah salah satu teman yang mempercayai Wojin, yakni Sang Baek. Meski awalnya dia juga sangat teruas dan tidak mempercayainya, kok bisa sahabatnya berganti-ganti wujud tubuhnya setiap kali bangun rebahan cuy. Meski demikian, Sang Baek tetap percaya pada Wojin. Setelah mendengar penjelasannya dan menceritakan hal-hal kotor saat duduk di bangku sekolah, Sang Baek pun akhirnya percaya kepada Wojin. Barulah dia menyadari jika sahabatnya ini mempunyai kelainan yang langka dan tak lazim. Sang Baek dan Wojin membuka usaha furnitur yang dinamai ALX Furnitur. Sang Baek bertugas di pemasaran dan Wojin sebagai perancang furnitur. Karya-karyanya sangatlah disukai oleh pelanggannya. Dia bersama Sang Baek memutuskan untuk bersenang-senang ke klub malam untuk memulai PDKT sama ciwi-ciwi kupu-kupu malam. Selama ini ternyata dia selalu ke klub malam tapi datang dengan bentuk tubuh yang berbeda-beda dan memulai aksinya main enjot-enjotan. Sayangnya dia terbangun dengan kondisi menjadi aki-aki. Wojin pun langsung bergegas untuk pulang jika nantinya dia melihat bisa gawat dan syok berat. Kok bisa aku tidur sama aki-aki? Singkatnya, Wojin merasa ruas dengan bentuk tubuh yang sudah jadi ajusi. Tepat di usianya menginjak 18 tahun. Si ibu yang melihat tak langsung membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Apakah dia ini punya penyakit atau kelainan? Justru si ibu ini membawanya pulang ke rumah saja dan merawatnya. Yang kini seperti ibu dari ibunya itu. Sempat terlintas di pikiran Sang Baek bahwa dia juga menyukai Wojin saat berubah wujud menjadi wanita cantik. Dan aduhai, idaman pria di luar sana, serta ingin sekali melihat dua gunungnya. Sontak saja hal itu langsung Wojin tolak mentah-mentah. Meski Sang Baek adalah sahabatnya, dia tak mau memperlihatkan lekuk tubuhnya itu. Pada suatu hari, Wojin pun mencoba datang ke salah satu toko mebel terkenal yang menjual karya-karyanya dan orang lain. Namun ada yang berbeda saat pertama kalinya melihat seorang karyawan yang sangat mempesona bernama Yiso.
Yiso adalah karyawan toko mebel furnitur. Dengan sabar dan cekatan, Yiso ini selalu menjelaskan tentang produknya yang terbuat dari kayu terbaik dan berkualitas. Hal tersebut membuatnya menjadi tertarik. Wojin pun selalu datang setiap harinya untuk melihat Yiso saja. Karena Yiso ini tak mungkin menyadari jika Wojin selalu datang setiap harinya, bahwa dia adalah orang yang sama. Hingga di momen yang pas, dia akhirnya datang dengan wajah gantengnya. Gue juga mau. Untuk menemuinya kembali. Setelah membeli, Wojin pun memberanikan diri untuk mengajak Yiso ngawadang. Mereka pun bertukar nomor telepon. Semenjak hari itu, mereka berdua menjadi dekat. Wojin tak menyia-nyiakan momen tersebut, di mana Yiso ini suka sekali dengan desain-desain ALX furnitur yang dia buat, tanpa Yiso sadari bahwa dia adalah CEO-nya. Wojin pun berdalih bahwa dia hanyalah karyawan ALX furnitur. Hal tersebut membuat Yiso sangat gembira. Akhirnya dia bisa melihat gudang milik ALX furnitur yang dipenuhi oleh kursi dan meja. Kemudian mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Wojin bahkan rela untuk tak tidur beberapa hari karena dia tak mau wajah gantengnya itu berubah wujud kembali. Hingga suatu hari dia sangat lelah sekali karena sudah beberapa hari tidak bobo. Alhasil dia pun ketiduran di kereta. Yang berimbas dia tak bisa menepati janjinya dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saja. Janji hanyalah janji. Namun Yiso terus menunggu kedatangan Wojin dan kabar darinya. Yiso sudah merasa nyaman dengan kehadiran Wojin di sampingnya. Singkat cerita, pagi harinya Yiso mendapat karyawan magang bernama Han Jae-kyung yang ingin sekali dibimbing oleh Yiso bekerja di mebel tersebut. Lantaran dia ini anak baru yang tak tahu tentang dunia industri permebelan. Dengan senang hati Yiso pun akan mengajarkannya. Lalu Jae-kyung pun mengajaknya untuk ngawadang nanti malam. Karena masih ada urusan, Yiso pun menolaknya. Tetapi Jae-kyung menyebut nama Wojin. Seketika Yiso pun langsung ikut bersamanya. Sesampainya di rumah, Jae-kyung lantas memberitahukan kepada Yiso bahwa dia adalah Wojin yang selama ini Yiso tunggu-tunggu, dengan menunjukkan bukti rekaman video Wojin yang berubah-ubah menjadi orang lain. Sontak saja Yiso hanya tertawa mendengar lelucon konyol tersebut dan bicara ngawur. Tapi setelah Jae-kyung menjelaskan saat mereka makan malam di gudang furnitur dan mendengarkan musik, seketika Yiso pun terdiam dan ruas cuy. Masih tak mempercayai kejadian mustahil tersebut. Yiso pun langsung pergi meninggalkannya dan tidak mempercayai omong kosong tersebut. Hal itu membuat Yiso menjadi dilema. Apakah dia harus mempercayai omong kosong tersebut? Pikirannya terus memikirkan Wojin. Apakah memang nyata ada orang seperti itu di dunia sekarang? Dan Yiso pun meyakinkan tekadnya untuk menemui Wojin. Lalu dia pun mengetuk pintunya. Tok tok tok, Assalamualaikum. Lalu seseorang pun membukanya. Waalaikumsalam, siapa ya? Muncullah seorang wanita kawai, yang tak lain itu adalah Wojin yang bertransformasi menjadi orang Jepang. Dengan spontan, Yiso pun mengajak bubuk bareng agar dia ini mempercayainya. Apakah memang benar bahwa ada orang yang berubah wujud setelah rebahan? Mereka pun mulai akrab, saling curhat tentang kehidupan Wojin yang sangat berbeda pada manusia. Singkat waktu, pagi harinya Yiso melihat perubahan Wojin yang berubah badan.
Ia lalu mulai kepo dengan seisi rumah Wujin yang dipenuhi aksesoris, pakaian wanita, pakaian pria, make up, hingga skincare. Ia juga melihat rekaman video Wujin. Namun tiba-tiba dari arah belakang Wujin kembali ke badan seorang pria. Mereka pun setiap hari pergi bersama melakukan kencan. Meski Wujin ini selalu berubah-ubah tubuhnya, mereka sangatlah bahagia dan menikmati masa pacarannya. Hingga suatu hari Wujin menjadi seorang bocil untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Tapi Yiso meminta Wujin untuk memanggilnya kakak agar orang lain tak mencurigainya dengan mereka. Lalu Wujin pun mabuk berat lantaran banyak minum dan tubuhnya tidak kuat menahan arak. Dengan usianya yang di bawah umur, tapi banyak duit cuy. Keesokan paginya Wujin pun mengenalkan Yiso pada Sang Bek yang mengejutkannya. Tapi dia juga turut gembira dengan Wujin akhirnya punya kekasih. Singkat waktu, malam pun tiba, di mana hari itu adalah hari di mana pesta sedang berlangsung. Di toko mebelnya Yiso yang mengundangnya untuk ikut serta ke acara pesta. Sayangnya Wujin ini menjadi emak-emak, jauh dari ekspektasi menjadi cowok yang sangat ganteng dan seksi. Lalu Wujin pun akhirnya datang menghadiri pesta tersebut dengan janjinya bahwa dia akan memegang tangan Yiso. Sontak saja hal itu membuat Yiso terkejut dengan bentuk tubuhnya menjadi orang asing, dan si bos pun menjadi ruas. Mereka pun menikmati pestanya. Lagi-lagi Sang Bek selalu membongkar rahasia Wujin bahwa sahabatnya itu selalu berubah bentuk tubuhnya. Mendengar hal itu, Yiso membelanya bahwa Sang Bek ini hanyalah mabuk dan bicara ngawur. Sebagai sahabat, Sang Bek sangat mengkhawatirkan. Dia pun mencoba mengingatkan pada Yiso bahwa Wujin ini adalah orang yang baik dan meminta Yiso untuk tidak menyakitinya. Setelah itu, Yiso dan Wujin melakukan percekidotan untuk pertama kalinya di dalam hubungan mereka. Di sisi lain, hal itu membuat kecurigaan bagi kakaknya bahwa Yiso ini sangatlah playgirl, selalu mengganti-ganti kekasih yang berbeda-beda dari muda hingga tuir. Bahkan Wujin juga mengenalkannya pada sang ibu. Singkat cerita, hubungan mereka mulai retak saat Wujin ini mengisanginya dengan menakuti Yiso dan muncul tiba-tiba di belakang seperti orang asing. Tapi itu tak berlangsung lama, Yiso pun memaafkannya dan langsung menemuinya. Lantas dia pun menginap di rumah Wujin. Di pagi harinya, Yiso menyaksikan langsung bagaimana perubahan bentuk tubuh sang kekasih. Dari mulai ganteng hingga jelek, dari muda hingga tuir. Seketika dia pun langsung pulang. Kemudian Wujin benar-benar memikirkan saran dari Sang Bek bahwa dia harus memikirkan tentang pernikahannya. Tetapi di satu sisi, kondisi Yiso mulai tidak begitu sehat. Dia bahkan mulai kecanduan meminum obat, yang berimbas pada pekerjaannya menjadi kacau. Serta ada gosip di mana-mana bahwa Yiso ini selalu berganti-ganti pasangannya setiap hari. Hal itu membuat bosnya sangat khawatir dengan perubahan sikap Yiso. Kemudian Yiso pun mendatangi psikiater tentang permasalahan yang dialaminya sekarang. Sangatlah sulit dan tidak bisa orang awam terima. Tapi dia masih berhubungan dengan Wujin. Singkatnya, Wujin melamar Yiso, tapi hal itu langsung ditolak olehnya karena pernikahan itu tak mudah dan butuh kesiapan 100% untuk menikah. Setelah mendengar penjelasan dari Yiso, Wujin pun akhirnya menyadari bahwa tidak mudah menerima dan mencintai orang yang wajah dan tubuhnya berubah setiap hari. Setelah rebahan,
Barulah di sini ketahuan bahwa Yiso ini kecanduan obat antipsikotik. Hal tersebut membuat Wojin merasa bersalah. Selama ini Yiso sangatlah menderita menjalin hubungan dengannya. Dan ternyata Wojin ini mempunyai keturunan dari bapaknya yang sama persis dengan dirinya, selalu berubah bentuk tubuh. Tapi bedanya, si bapak memutuskan untuk meninggalkan ibunya di usia hamil besar. Dan bapaknya ini tidak pernah kembali pulang ke rumah. Walau demikian, itu sangat sulit dipercaya oleh semua orang termasuk Yiso, yang sangat kesulitan dan ketakutan mendapati jika sang kekasih berubah tubuhnya setelah bangun rebahan cuy. Singkat cerita, Wojin pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dan melanjutkan karirnya sebagai perancang furnitur di luar negeri. Di satu sisi, Yiso pun kembali ke aktivitasnya sedia kala, tetapi tetap saja masih memikirkan Wojin di pikirannya. Kali ini Wojin berubah menjadi orang asing yang tak mengerti bahasa Korea, yang membuat Sang Baek tak mengerti sedikit pun. Hingga pada suatu hari, Yiso muncul di hadapannya. Sontak saja Wojin pun langsung beralasan bahwa dia bukan orang yang dicarinya. Ketika ingin menutup pintu, Yiso ini menghentikan bahwa kedatangannya ingin melihat furnitur. Setelah masuk, Yiso pun menyadari kalau dia adalah Wojin yang ia cari. Sejak awal dia sudah menyadari jika perancang Lea furnitur adalah Wojin, sehingga dia pun bertekad untuk mendatanginya secara langsung ke Ceko karena ingin bertemu dan memeluk Wojin. Singkat cerita, Wojin pun akhirnya melamar kembali Yiso. Dimulai dari satu persatu bentuk tubuh yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya berlabuh di pria ini. Film pun selesai.